bawa itu adik saya itu ya, ayo besik wong loro ngono, berdua gitu kan. Kadang Mas besik itu kasihan gitu ya, itu adiknya ya Mas, jenengan enggak adik kakak? Iya Pak, itu adik saya. Malah Mas Dina ya boleh di orang. Jadi itu makanya saya itu bekerja dari kecil itu memang ya buat keluarga, buat adik-adik saya, buat bisa hidupnya biar lebih enak gitu, jangan susah kayak saya. Jadi dulu besik sama adik saya ajak besik, ajak setiap malam Jumat naik foto gitu, bersolat gitu langsung berangkat gitu. Kalau malam Jumat adik saya bawa besik dikasih 2.000. Ya baginya bersama, terus kita bawa uang gitu ya, kita kasih main buat beras, buat jajanan gitu. Jadi ini benar-benar pengalaman hidup saya ya. Jadi nggak ada hidup saya langsung enak, nggak ada. Jadi manusia itu perlu susah dulu sebelum senang dulu. Jadi ketika merasakan senang jangan lupa susahnya, ketika susah jangan lupa senang. Itu saja. Pokoknya buat teman-teman semua jangan lupakan sejarah hidup yang buat kalian lebih maju. Jangan lupa bersyukur. Pokoknya intinya tetap semangat dalam menjalani. Channel ini bisa memberikan dampak positif buat teman-teman semua mengenai tentang hidup sebenarnya, mengenai tentang perjuangan hidup sebenarnya. Kemarin banyak yang WA saya, yang inbox saya, dikira saya cerita ini bohong, dikira saya memberikan pengalaman hidup yang rekayasa, yang bertujuan untuk mencari ketenaran atau mencari subscriber, apalagi saya sebagai YouTuber pemula. Teman-teman semua, di sini cerita-cerita hidup saya itu murni tanpa dibuat-buat. Ini saya bagikan ke teman-teman semua dengan tujuan nanti kalau anak saya tahu cerita hidup saya, jadi anak saya itu banyak belajar tentang hidup saya. Jadi tidak langsung enak hidup saya. Saya tidak merasa hidup saya sekarang enak. Iya, saya merasa hidup saya lebih enak daripada yang masa-masa kecil saya, masa-masa susah saya. Dan yang kedua, siapa tahu memberikan dampak positif buat teman-teman semua, apa yang selalu berpikiran, oh bisa seperti ini karena memang dasarnya hanya melihat endingnya saja gitu. Bisa gini tapi nggak tahu sejarahnya seperti apa. Nah dari situ nanti teman-teman bisa belajar hidup dari pengalaman saya. Kalau syukur-syukur ada yang dampak positif, kalau merasa tidak baik ya di skip aja ya. Nah ada yang beberapa hari kemarin ada WA saya, itu beneran nggak kisah hidupnya mengenai besik dan ngemis. Di sini saya tekankan lagi, kalau teman-teman tidak percaya, dulu itu memang saya pernah mengemis saya tidak bohong. Gimana hati kita sebagai anak kepada orang tua melihat orang kita tidak bisa, melihat orang kita itu kekurangan gitu. Siapa yang tega? Dulu apa saja saya lakukan. Saya pernah jual air ke lek saya, ke om saya, ke orang lain. Saya jual air itu, mikul kemarau setiap pagi saya bangun pagi ngambilin air buat saya jual airnya. Saya pernah mengemis di kantor-kantor gitu. Yang saya alami itu besik itu beneran saya besik di makam di Lubang. Itu bener saya besik ngeresiki kuburan, makam-makam yang ada penziarah datang, saya bersihin. Itu ada teman saya, saksi hidup saya itu Suleni masih di sana ya. Suleni yang sering disebut semut itu, viralnya namanya semut, itu teman saya ngekor dia. Itu Suleni itu ya, semut itu sahabat kecil saya sebenarnya dari kecil. Saya runtang-runtungnya ya sama dia, bahkan orang sering pacaran be semut gitu. Jadi digitukan saya gitu kan. Bahkan dalam arti gini, saya pokoknya kalau pulang harus dapat uang buat beli beras, buat makan saudara-saudara saya di rumah, bantu ibu saya gitu. Apalagi kalau malam Jumat kan penziarah datang itu, saya pulang sampai maghrib, saya bersihin kuburan gitu sama semut itu, pulang dapat uang banyak, dapat 20.000, zaman dulu 20.000 kan banyak ya.
saya kasihkan ke orang tua saya untuk beli beras 10.000 kayak gitu. Nah setelah itu kebetulan saya kan sama orang tuanya semut waktu itu kan sebagai juru kunci ya, sebagai juru kunci, dimana dulu saya kalau besek itu biasanya kan bawa peralatan sendiri kayak sapu, cangkul itu bawa sendiri, saya nggak pernah bawa, saya pinjem Mbah juru kunci itu bapaknya semut sama semut ya, saya ngekor sama semut itu. Bahkan kalau saya siang ke sana itu dikasih makan sama bapaknya sama maknya semut itu. Nah dulu pokoknya yang paling akrab itu sama saya itu. Nah dapat saya nyapu gitu ya, dikasih 2.000, kasih 3.000. Kalau semut kita dapat rezeki banyak ya, kayak kita bersihin kuburan gitu ya, dikasih 100.000 ya kita bagi dua, 50 ribuan. Kalau lepas kasih 5.000 ya 2.500-an kayak gitu. Nah kenapa saya mengekornya dengan semut Suleni itu, karena dia anaknya Mbah Juru Kunci, dia tahu kenalannya banyak gitu. Setiap berziarah datang dia tahu makamnya ini makannya. Nah sampai situ makanya saya ikut terus. Dan bahkan dulu adik saya masih kecil ya, adik yang cowok itu saya ajak besek. Saya juga kasihan masa adik saya ajak besek kayak gitu. Dalam arti dulu saya ini ya merasa ayo kerja dari cilik ben susah, dari cilik somben tuane ben penak. Dalam arti setiap besek kalau malam Jumat saya bawa itu adik saya itu ya, ayo besek wong loro ngono, berdua gitu ya. Kadang orang besek itu kasihan gitu ya, itu adiknya ya Mas, jenengan gak adik kakaknya Pak? Iya Pak, itu adik saya. Malah Mas kena ya boleh duit loro lah itu. Makanya saya itu bekerja dari kecil itu memang ya buat keluarga, buat adik-adik saya, buat bisa hidupnya biar lebih enak, jangan susah kayak saya. Jadi dulu besek sama adik saya ajak besek, ajak setiap malam Jumat naik bodoh gitu, bersolatit gitu langsung berangkat gitu. Kalau malam Jumat adik saya bawa besek dikasih 2.000 ya baginya bersama. Terus kita bawa uang gitu ya, kita kasih mak gue tuh beras, mak gue tuh janganan gitu. Jadi ini benar-benar pengalaman hidup saya ya. Jadi nggak ada hidup saya langsung enak, nggak ada. Jadi manusia itu perlu susah dulu sebelum senang dulu. Jadi ketika merasakan senang jangan lupa susahnya, ketika susah jangan lupa senang. Itu saja. Pokoknya buat teman-teman semua jangan melupakan sejarah hidup yang buat kalian lebih maju. Jangan lupa bersyukur. Pokoknya intinya tetap semangat dalam menjalani hidup. Tidak ada mungkin di dalam hidup tidak ada perubahan, pasti ada perubahan. Tetap semangat teman-teman. Terima kasih selalu memberikan wadah saya untuk mencurahkan hati saya di dalam channel anak saya ini. Semoga anak saya nanti kelak dewasa tahu bagaimana perjuangan orang tuanya di masa dulunya. Pokoknya hidup saya dari kecil itu benar-benar susah, tapi susahnya saya tidak mau susah aja, tapi tetap mau bekerja keras demi mencapai perubahan hidup yang lebih baik. Sampai ketemu untuk video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu di channel Cerita Mary.